bilang bahwa sesungguhnya keberadaan kita ini kana Allah wala syai'a ma'ah wa huwal ana ala ma'alahikan. Dahulu Allah ada dan tidak ada satupun bersamanya, dan sekarang pun Allah itu ada dan tiada satupun bersamanya. Maka inilah pemahaman kita harus dirubah paradigmanya, menyadari kehadiran Tuhan. Siapa Tuhan? Allah itu, Tuhan itu, Arbab itu, Rob itu, ya kamu. Itulah mereka sudah menyadari. Jack Ma aja ngerti bagaimana menghadirkan Tuhan tadi semua. Orang Islam malah masih Tuhannya itu hayal. Cirinya orang Islam Tuhannya hayal, masih ngomongin surga yang di luar diri. Ngomongin neraka yang nanti, surga yang nanti, bahagia yang nanti. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak mengenal kepada yang diibadahi tadi semua. Ya. La sholata illa bihuduri wa qalbi. Tiada sholat. Jadi sholat itu seperti bohlam dan setrum yang merasa tersambung. Itu hudur namanya. Nah kita pun sebenarnya, nah itulah kata Abah. Orang yang mencari pahala, mencari surga, mencari bidadari, mencari ini, mencari dunia, mencari rizki, itu orang yang masih belum tersambung tadi semua. Ya, artinya orang yang masih terhijab oleh jasadnya. Pahala itu adalah pada saat sama saja seperti karena al-kaunu kulluhu zulmatun, nah, segala kaun termasuk kita mati, hidupnya karena adalah hidupnya Allah. Maka orang pada saat nanti dia hidupnya Allah, dia akan sadar sama seperti kamu dalam keadaan gelap, tiba-tiba lampu menyala terang. Maka itulah pahala. Jadi pahala itu tidak ada, sahabat. Pahala itu langsung gitu. Pada saat kamu makan gula, kamu akan manis. Itu pahala gitu. Artinya hadir Allah, pahala itu. Maka dikatakan ajron adima. Ajron adima itu bukan pahala, bukan surga, bukan bidadari. Ya Allah sendiri. Tadi semua. Pahala sebesar-besarnya pahala itu ya Allah. Tadi semua. Sama seperti kita adalah mati, tidur, nggak bisa apa-apa kan tadi. Pada saat Allah kembalikan kita bersama lagi, wahwa ma'akum ainama kuntum, kamu bangun tuh. Pahala itu tadi semua. Maka kita kan alhamdulillah. Nah inilah yang tidak disadari oleh manusia. Akhirnya manusia-manusia yang tidak sadar pada saat dia sholat pun nah, tidak dianggap sholat oleh Allah. Dianggap siulan. Wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'a wa tasdiatan fadzukul adab. Nah itulah adabnya itu bukan disiksa lagi. Nah inilah juga pengertian yang karena orang yang menafsirkan dari orang yang belum bangun tidur juga. Jadi sekarang ini banyak yang menyampaikan agama Allah, dia juga nggak kenal Allah. Tadi semua. Maka pada saat banyak orang menceritakan kebaikan Allah, dia juga belum berbuat baik. Nah itulah persoalan sekarang akhir zaman. Dolun mudilun. Orang buta mengajarkan yang buta, yang botak mengajarkan yang botak. Yang belum siuman mengajarkan yang tidur. Nggak ada hasilnya tadi semua. Nah inilah makanya Abah membuat judul dan sebagaimana harusnya begitu agama dari Nabi Adam adalah ujung-ujungnya adalah menghadirkan akhlak Allah. Jadi bukan ilmunya, bukan sholatnya, bukan ngajinya. Nah, tetap semuanya itu ujung-ujungnya adalah samroh, buah. Apa buahnya? Kamu kan bukan rajin nanam, panen enggak gitu kan tadi. Maka kalau Abah menyaksikan justru mereka-mereka yang tidak sholat seperti kita, tidak bersolawat, tapi sadar kepada hadirnya sang hidup. Annama ilahukum ilahu wahid. Sampai orang Jepang punya Doraemon, punya kantong ajaib, cukup aja minta ke sini ke dadanya. Dia panas minta kipas tinggal ambil. Dia butuh uang tinggal banknya aja keluarin sama dia. Dia mau terbang kemana dia tinggal ambil baling-baling bambu. Itu penggambaran bahwa mereka itu kenal kepada Tuhan yang meliputi dirinya. Dan Tuhan sudah berkata, inna robbaka ahatobina. Si manusia nggak sadar-sadar. Dia merasa ada, merasa wujud. Dari sejak kapan sebetulnya sholat itu disebut menyembah? Sholat Allah pun sudah berkata, innani anallah la ilaha illa ana. Tiada ilah kecuali aku. Pak Budni, sembahlah aku, gitu loh. Tapi yang nyembah Allah itu ya Allah juga. Buktinya apa? Wa aqimis sholat lidzikri. Kan si ana. Berarti dia yang melakukan sholat. Dia yang menyembah dirinya. Maka dipertegas dalam surat Yasin. Wa ani buduni hada siratul mustaqim. Sesungguhnya aku menyembah diriku sendiri. Inilah yang benar. Inilah kita harus ngerti tauhid dari semua. Bahwa kita ini tidak ada.
Maka Abah sering ulang-ulang bahwa sesungguhnya keberadaan kita ini kana Allah wala syai'a ma'ah wa huwal ana ala ma'alahikan. Dahulu Allah ada dan tidak ada satupun bersamanya, dan sekarang pun Allah itu ada dan tiada satupun bersamanya. Maka inilah pemahaman kita harus dirubah paradigmanya, menyadari kehadiran Tuhan. Siapa Tuhan? Allah itu Tuhan, itu Arbab, itu Robit, ya kamu. Itulah mereka sudah menyadari. Jack Ma aja ngerti bagaimana menghadirkan Tuhan tadi semua. Orang Islam malah masih Tuhannya itu hayal. Cirinya orang Islam Tuhannya hayal, masih ngomongin surga yang di luar diri. Ngomongin neraka yang nanti, surga yang nanti, bahagia yang nanti, ya nggak ada. Jadi yang disebutkan dengan hadirnya Tuhan pada saat kamu sadar, pada saat kata Syatoilah, al-kaunu kullun zulmatun, semuanya adalah mati, dan sesungguhnya pada saat datangnya hidup, kamu bisa melihat kembali, bisa mendengar, bisa bergerak, bisa memilih, bisa merasa. Tuh kan, itulah pahalanya. Sadar nggak kehadiran Allah setiap hari? Itulah sadar Allah. Tuh. Nah inilah, dan adapun yang disebut tadi, kalau tidak demikian, dari kata Allah, waman a'radu an dzikri, ya siapa yang tidak sadar Allah gitu. Fa innalahu ma'isyatan donka, maka dia akan seperti pada saat kamu sedang terang bersama Allah, bersama lampu di sebuah ruangan, tiba-tiba lampu itu mati. Nah itu donka, gelap. Nah inilah manusia sekarang ada di situ, nggak sadar semuanya, nggak sadar Tuhan. Maka pada saat dia butuh Tuhan, ya doa sampai budahnya keluar danau, tidak akan ada gunanya dari semua, karena Tuhannya tidak disadari, dia tidak ngerti hubungannya. Tuhan berkali-kali berkata, inna rabbaka ahatu bin nas. Ya, Tuhan menyuruh ikra kitabaka kafa binafsika. Bacalah Quran yang ada pada dirimu. Tadi, kemudian pada saat disuruh ke masjid, innama ya'muru masajidallah. Masajidallah itu di sini, bukan di sono, gitu kan tadi semua. Nah, pada saat ngomongin Baitullah, lari ke Mekah Ka'bah, padahal bait qulubul mukmin Baitullah. Kita ini mazhar Allah, kenyataan Allah. Maka bagaimana cara kita sholat? Nah, inilah maka sahabat, maka Abah sebelum menjelaskan kenapa, termasuk juga Ibnu Ruslan, awal wajibin alal insani ma'rifatu ilahi bistiqoni, yang awal tadi intabot ya yual ihwan intabihu wa syari'u ila magfiratum mir rabbikum, kata dia intabahu atau annal asla wal asasa huwa ma'rifatul ma'budi qabla ibadati wa dzalika haqiqatu makna syahadah, kata Ibnu Ruslan. Jadi kalau seandainya kita tidak sadar Tuhan, berarti tidak akan menyaksikan, tidak bersyahadat. Nah, bagaimana mau sholat orang yang tidak bersyahadat? Maka kata apa? Syahadat itu ada 5 hukum. 1, mengucapkan. 2, mengamalkan. 3, memahami isinya 2 kalimat syahadat. Yang keempat, memahami posisi 2 kalimat syahadat, mana Allah, mana Muhammad, mana Allah, mana Muhammad gitu. Yang terakhir, bagaimana menggunakan 2 kalimat syahadat tadi semua. Ya, siapa yang bersaksi, siapa yang disaksikan, mana siapa cermin, siapa yang bercermin, siapa yang wujud, siapa yang bayangan. Coba ini dulu yang harus dipahami. Maka Nabi Muhammad sendiri, sahabat, 15 tahun hanya untuk ini saja. Jabal Nur, Jabal Sur, itu kan kisah syariatnya. Tapi yang dimaksud Jabal Nur adalah gunung puncak cahaya. Sama kayak Nabi Musa, Bukit Turisin. Sama. Bukit itulah puncak. Sidroh Al-Muntaha, sesungguhnya. Nah ini yang harus dipahami dulu. Kita ini udah terlanjur, belum tahu di mana letak burung, main tembak aja, gitu kan tahu. Gitu. Nah, ini sama orang beribadah kepada Allah yang dia tidak kenal Allah, sama orang mau nembak burung di tengah kegelapan malam, burungnya nggak tahu di mana, main jedor, gitu kan. Ya nggak kena. Nah, inilah yang akhirnya kita terpuruk nih tadi semua. Karena kita sudah di agama dongeng tadi semua. Ya, mari kita kembalikan kepada agama yang kafah tadi semua, ya, yang la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Nah, ayo kita jadi, kapan kita memulai Islam? Karena agama kita dari awal pun dari Nabi Adam Islam. Inna dina indallah. Yang disebut Islam itu agama di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Adapun adanya manusia, dia itulah mazhar kenyataan dia. Dia ini drama dia, pahami sahabat.
Bukan drama kita, drama Allah. Maka Allah ulang-ulang, wa mal hayatud dunya illa laibun wa lahun. Maka inilah kenapa manusia di alam dunia ini walaupun ibadah, walaupun itu tetap laha ujungnya. Dia pasti bukan Allah yang dicarinya. Itu Allah sudah ingatkan. Wa mal hayatud dunya illa laibun. Laibun itu laiba, permainan. Maka walahun tadi semua laha. Laha itu tadi. Apapun kamu mau ke masjid, tujuannya juga makhluk. Nah, inilah yang harus kita mulai sadari. Maka akibatnya apa? Kata Syatoilah tadi semua ya, bahwa ibadah kita ini dikatakan adalah ada la tarhal min kaunin ila kaunin patakuna kahimari roha. Janganlah engkau bepergian dari alam menuju alam. Tuh. Karena kita ini alam. Maka surga itu alam tadi semua. Janganlah kita ini energi dari energi. Kembalilah kepada cahaya. Karena kita makhluk cahaya. Kalau seandainya mencari sesuatu yang bukan Allah, energi. Maka manusia berpikir surga itu energi, materi. Maka orang materi akan balik pada materi. Maka itulah kalian yang menolak reinkarnasi tapi tidak paham juga ilmunya. Padahal kalau Abah sudah 238 ayat. Kalau nggak balik pada cahaya, balik lagi ke sini. Karena hukum tarik menarik, hukum Einstein. Maka Einstein menemukan MC kuadrat, C-nya dikuadratkan, nurun ala nurin. Kalau Einstein aja ngerti cara pulang, orang Islam malah nggak ngerti cara pulang. Terus saja pahala, surga, bidadari. Itu kan energi, materi. Berarti kamu akan menuju materi, bukan Allah. Nah inilah pusat ketidakbahagiaan manusia, Islam terutama. Orang Cina udah ngerti dengan yoga, dengan apa menghadirkan Allah. Orang Jepang sudah mengerti dengan Tuhan yang meliputi dirinya, ya sampai menciptakan tokoh Doraemon yang punya apa namanya kantong ajaib. Padahal kita pun sama, Allah mengatakan dalam Quran. Maka nanti bukan berdoa itu bukan minta keluar, meminta itu bukan kepada Allah yang di luar kamu. Mana ada, kalau di luar kamu berarti ada jihad. Ini kamu benturan lagi dengan kitab Tijan, dengan kitab Kifayatul Awam, dengan kitab Dasoqiul Barohin, dengan Aluma, dengan Anwarul Qudsiyah, dengan Syirul Asrar, dengan Al-Futuhat Al-Makiyah. Begitu banyak kitab. Aduh, inilah tadi semua. Kalau semuanya terhijab, tadi semua ya. Begitu jelas tadi semua. Nah, tadi, karena kita terhalang oleh diri kita sendiri. Syaitan mengatakan, la tarhal min kaunin ila kaunin patakun. Orang yang mencari makhluk pada makhluk itu adalah himar. Maka itulah kenapa Allah ulaika kal an'am. Kata Allah, walaqad dara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum ayunun la yubsiruna biha walahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'am, kata Allah. Mereka itu binatang. Jadi yang berpindah dari makhluk ke makhluk, la tarhal min kaunin ila kaunin patakuna kahimari roh, himar gitu loh. Jadi kita ini tidak boleh di situ. Kita ini dari cahaya menjadi apa namanya, dari cahaya menjadi energi, kemudian jadi materi. Ya. Nah ini persoalannya. Sekarang manusia ini terjebak dengan materi. Kepada siapa, pada orang dilihat materi melulu, nggak dilihat Allah. Kamu menyayangi ibumu, lihatlah Allah. Kamu menyayangi ayahmu, lihat Allah. Kamu melihat anakmu, lihat Allah, Muhammad. Wujudnya itu Muhammad, ruhnya Allah gitu loh. Maka inilah, karena tadi kita ini selalu takut dengan tauhid, hulul, itihad, itisol, intisol, tadi semua, mujawir, mukolid. Hanya terjebak dengan istilah sendiri. Padahal Tuhan sudah mengatakan, kenapa ditakwil jauh-jauh amat? Sebenarnya mudah, begitu mudah Tuhan. Wong dari awal pun dia ingin dikenali, dia permudah segalanya. Maka kata Abah, sekarang kalau ilmu Allah ini ditutup-tutupi, selain Allah buka Facebook, dia yang buka Facebook jadi dianggap bukan Allah lagi. Mana ada yang bukan Allah di muka bumi ini? Yang menciptakan Facebook Allah, yang menciptakan Google Allah, yang menciptakan YouTube. Sekarang manusia dengan Facebook masih dilarang menyampaikan ilmu hakikat. Kata Allah, gua bikin AI loh. Kalau Ustadz suka bohong, katanya gitu. Dalilnya dibelok-belok, tapi AI akan jujur. Nanti sahabat, kemungkinan tugas guru, tugas dokter, tugas banyak perawat dipakai oleh AI. Dan oleh robot. Tapi tugas ahli ruhani tidak bisa digantikan oleh AI. Karena sudah main rasa. Nah inilah perlunya kita main rasa. Kalau cuma pekerjaan fisik bisa dikalahkan robot. Sekarang dia di sana sudah tidak butuh kuli. Karena sudah digantikan robot. Karena robot lebih jujur, lebih kuat,
lebih baik. Maka inilah kita yang membedakan kita dengan manusia. Insan adalah dengan basarun. Kalau basarun selalu pakai fisik. Fisik kalah dengan robot. Dan mereka lebih cerdas. Tapi mereka tidak punya rasa. Nah, oleh karena itulah kita harus memiliki rasa. Tersambung dengan dia yang menciptakan. Kita dengan hidup bernapas saja dah. Ya Allah. Kalau kamu sudah sadar akan nangis sebenarnya. Tadi semua. Bahwa kita ini adalah tidak pernah berpisah. Wa kata Allah wa huwa ma'akum enama kuntum. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Sampai dia bilang begitu, aku ini maha dekat. Sedekat itu kau masih belum sadar juga. Terus yang dicarinya keluar dari semua. Ya. Tapi kamu tidak punya kantong ajaib. Padahal Allah sudah mengatakan. Maka tadi coba kamu. Makanya sadar nggak sadar manusia sebenarnya. Kamu itulah yang menentukan segala apa yang untuk kamu. Ucapan kamu, perbuatan kamu, prasangka kamu. Karena kamu tidak mengerti siapa dirimu, akibatnya kau tariklah perkara-perkara yang membuat kamu sulit. Inilah manusia. Maka mereka sudah mengerti bagaimana bicara pada dirinya. Karena inilah istana Allah. Nah, jangan lagi hulu itihad. Nah, itu semua ya. Kita ini dengan Tuhan, kan tadi katakan Tuhan tidak ada yang lain selain Allah. Maka dikatakan di dalam kalimat hikam 37 ini kan dijelaskan. Kana Allah wala syai'a ma'ahu wa huwal ana alaihi alaikan. Dahulu Allah ada sendirinya, sekarang pun dia ada. Al-kaunu kullu zulmat. Kita ini semua mati, Pak. Mati. Maka disitulah kita harus menyadari, mengembalikan supaya kita jadi Islam, supaya la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sebagaimana Nabi Ibrahim, maka harus kita kan la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basyirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la mawjudun bihaqilallah. Marilah bahagia bersama Allah tadi semua. Karena kita ini adalah, jadilah mazhar yang baik. Jadilah bayangan yang baik. Jadi jangan bayangan yang mengatur pokok. Mana ada bayangan bisa mengatur pokok. Jangan juga, mana ada bayangan bisa kenal Allah. Mana ada bayangan, mana ada wayang yang bisa mengenali dalamnya. Nah, inilah. Maka tugas kita adalah tadi. Dari awal pun adalah, jadilah hamba. Bagaimana caranya jadi hamba? Matikan dirimu. Supaya dia ada. Man arofa nafsahu bil adam. Siapa yang kenal dirinya tidak ada. Faqad arofa rabbahu bil wujud. Maka kenalah dia pada Tuhannya yang wujud. Wujud di mana? Pada dirinya. Tuhan itu ada, maka tidak mungkin hulul itihad. Kalau hulul itihad kamu ada, dia ada. Kamu memanfaatkan dia atau dia memanfaatkan kamu. Itu salah karena nggak ngerti. Justru yang sifat wujud, yang wajibul wujud itu Allah. Kita ini Adam, tidak ada. Jadi itu lauhannya sifat wujud, Adam tidak ada. Nah, berarti persoalan kita adalah akhirnya kalau kamu yang ada, ya ini tadi lataral min kaunin ila kaunin patakuna kahimari roha. Nah ini, maka dikatakan oleh Syato'ilah, janganlah engkau bepergian dari alam ke alam, dari makhluk ke makhluk, dari syai'in ke syai'in, dari semua. Maka kullu syai'in halikun illa wajhahu. Segala sesuatu itu adalah syai'un, tidak mungkin. Karena segala syai'un itu muhaddas. Dan tidak mungkin yang muhaddas bisa bersama dengan yang qadim. Nah, jadi karena Allah itu adalah ada sendiri. Nah, kalau kita ingin kembali pada Allah, dia qadim, maka balikan qadim. Dia bako, kita pun harus bako. Man arofa nafsahu bil fana, faqad arofa rabbahu bil bako. Maka itulah dilatih oleh kita. Menarik nafas adalah lidah dibalikin, tahan nafas kita katakan dalam hati Allah hakun, Allah hayyun, Allahu qayyum, Allahu wadud. Itu ada 12 asma yang terpancar, yang dari pukulan batu yang dilakukan oleh Musa alaihissalam, itu isyarah pada Allah. Maka akan memancarlah air ilmu, air rizki. Kan, di sini kita ini harus menikmati surganya Allah. Cuma Allahnya tidak pernah disadari. Begitu sholat merasa udah kerja. Inilah orang yang tidak sadar. Sholat dianggap kerja pada Allah. Siapa yang nyuruh begitu? Hadis semua. Itulah kata Allah, wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasdiyatan fadukul adab bimakun. Nah, akanlah adab. Nah, adabnya digantikan lagi sama orang yang nggak paham. Disiksa nanti. Akan dilicin. Akan dimasukkan ke buah. Kemudian minumnya air timah. Kemudian juga dimakan buah jakum. Itu
Itu istilah, kan semuanya ngomongin rasa. Berarti Allah sedang membuat perumpamaan orang yang sedang jauh dari Allah itu seperti makan buah jagung. Tadi, seperti minum air timah. Sok rasakan kamu kalau punya masalah. Kamu tiba-tiba punya masalah besar. Dan kamu dikejar-kejar KPK. Atau kamu telah melakukan perbuatan membunuh orang misalnya. Apa yang kamu rasakan? Sama seperti minum air pun seperti buah, seperti air timah. Maka kata Allah dalam Quran mengisyaratkan tadi semua. Sendalnya jadi api, bajunya jadi api, kasurnya jadi api, selimut. Iya, kamu yang sedang neraka di hati kamu. Karena tadi ketakutan. Semuanya menjadi neraka. Tidur di tempat kasur empuk pun sembunyi di hotel. Selimutnya api. Tetap kamu nggak bisa tidur. Itu Allah sedang membuat perumpamaan. Ini diartikan begitu, neraka. Akhirnya menghinakan Allah. Mana Tuhan yang Rahman Rahim melakukan itu? Nah inilah orang Islam jadi karena tadi disampaikan oleh orang-orang yang belum bangun tidur. Padahal Allah ajarkan bangun tidur tadi. Alhamdulillah di ahyana ba'da ma'amatana wa ilain nusur. Tadi semua. Akhirnya dalam setiap kegiatannya ada hanya himar. La tarhal min kaunin ila kaunin patakuna kahimar. Hanya dari makhluk ke makhluk, dari makhluk ke makhluk, dari makhluk terus. Mati pun diharapkan surga, makhluk. Ditakuti neraka, makhluk. Pada coba kembalikan pada Allah yang satu. Nah itulah karena berarti kamu masih jiwa. Dan jiwa itu masih bondal-bandil ke kiri dan ke kanan. Tadi semua silakan. Kamu memilih mana. Ya kamu rasain sendiri. Tadi, Abah tahulah kalian pengen banyak hal. Tapi kalian tidak memilikinya. Tadi semua. Adapun sholat, pasti kalian tidak akan nyaman. Dan walaupun sholatmu tidak mungkin khusyuk. Bagaimana sholat khusyuk? Yang sholat khusyuk apa sih? Ada yang bertanya ke Abah. Bagaimana cara sholat khusyuk? Kamu tidak akan bisa sholat. Yang khusyuk itu Allah sholat. Tuh gitu. Tugas kamu bukan sholat. Yang disebut sholat tadi apa? Menyadari kehadiran Allah. Sholat itu namanya. Makanya akimi sholat. Aqoma yuqimu iqamatan. Sadarilah kehadiran Allah. Itu sudah sholat. Maka dibagilah. Ya dari maktubah, wusta, daim. Tuh. Daim sholatnya Allah. Wusta sholatnya Rasulullah. Tuh. Tadi semua. Inilah wilayah Ahfa Muhammad. Maktubah, ya kamu. Kamu hanya untuk melihat afal dia gitu. Walaupun kamu sholat bukan minta pahala. Untuk melihat afal dia. Coba, karena tadi kenapa ada bahasa pahala? Karena kalian masih mau menganggap Tuhan itu ada di luar kalian, jadi punya kerajaan di sono, ongkang kaki, kemudian dia punya surga, punya neraka, punya menteri sosial yang disebut dengan Mikail. Padahal Mikail ada pada dirimu, Allah ada pada dirimu, kerajaannya ada pada dirimu. Kan kita ini alam sogir, alam ketuhanan. Bahkan kita mazharnya, kenyataannya. Kitalah ainullah, wujudullah, hakikatullah. Silakan saja dengan apa yang kamu pahami, tapi apa dampaknya pada kamu hari ini? Selain Islam semakin miskin, selain Islam makin tidak bahagia, selain Islam terus lihat. Kamu nonton TV, bagaimana? Seorang anak berhasil membunuh ibunya. Seorang anak ditiduri ayahnya sendiri punya anak. Hanya ada di negara kita yang katanya Islam, tapi tidak ngerti Islam. Bahkan bukan lagi orang bodoh, kiai. Karena nggak ngerti hubungan dia dengan Tuhan. Dia nggak ngerti. Kiainya aja banyak yang ngerti hubungannya. Kalau takutnya, murtad, ukulul, itihad, wilayatul wujud. Coba. Apa kamu bisa hidup tanpa bareng sama Allah? Apa kamu wujud tanpa ada yang wujudnya Allah? Tapi pahami hubungannya. Tadi semua. Kan kita ini, makanya kenapa Allah itu laisa kamislihi. Karena Allah itu selalu wujud. Udah wujud sekarang ini. Yang ada dan tidak ada itu kita makhluknya. Maka makhluk itu pohon dari mulai pisang nggak ada ditanam sama kamu. Nah, cuma kalau pisang lebih ngerti. Begitu udah berbuah, udah tugas dia selesai. Dia tidak pernah memakan pisangnya sendiri. Dia tidak pernah bangga ngaku-ngaku pisang. Dia hanya datang, dia sebagai hamba saja. Nih pohon mangga ini. Nggak pernah ngomong saya pohon mangga. Nggak pernah dia cerita-cerita dirinya itu. Dia diam. Itu yang maksud man arafullah kala lisanahu. Orang yang sudah kenal Allah nanti harus diam. Tapi diam dalam paham. Paham siapa aku, siapa Allah. Disitulah Allah itu dekat tak bersentuh, jauh tak berjarak. Karena kamu adalah bayangan. Sama aja kayak kamu bercermin.
Orang di cermin itu jauh tak bersentuh, dekat tak berjarak. Tadi kelihatan seperti kamu, tapi coba bagaimana kamu mau bersatu dengan yang bayangan kamu itu? Kitalah bayangan Allah. Maka Allah adakan dan tidak adakan. Pada saat Allah ingin batin, ada kamu. Pada saat Allah ingin dohir, hilangkan kamu. Ya begitu aja. Ada Harawis kadarkan Allah wujuda kulla syai'in, wujudnya segala perkara li annahu karena satunya Allah al batin tuh. Maka kenali Allah lah batinmu itu. Dan Muhammad lah wujudmu itu. Maka nanti sebelum kalian ngerti ini dulu, bagaimana kalian mau sholat? Sholat saja kata Allah dalam Quran, wa makana sholatuhum indal baiti illa muka wa tasbihatan fadzukul adab bima kuntum takfurun. Akhirnya kamu ya adabnya itu apa? Kelimpungan di muka bumi ini. Bayangkan pada saat kamu sedang terang, muncullah adab, mati lampu, gelap. Nah, itulah, itu adab. Bukan siksa, digebugin, diapain, aduh, itu jelas nggak kenal Tuhan itu. Nah inilah sekarang ini, penafsiran orang. Nah agama ini tentang penafsiran, Pak. Ingat itu, yang nggak pernah berubah adalah akidah, Allah, tauhid. Tapi sekarang tauhidnya juga bengkok. Maka juga hati-hati dengan orang-orang yang mengaku mursyid, guru, dan lain sebagainya. Maka Allah sudah ingatkan, ittakhadhu ahbarohum waruhbanahum arbaban. Ini arbab ini jamak dari rob, Pak, sahabat. Tuhan. Ya, maka Abah juga bedakan antara Rob dan Allah. Allah itu nama dia, nama zat yang maha tunggal di alam ahadiyat. Dia di alam kosong tadi. Di sebalik itu, gitu. Tadi tapi begitu dia tajali, tadi setelah dia wujud, tajalilah dia setelah dia wujud zat, muncullah sifatnya. Muncullah nanti asma'nya, muncullah nanti af'alnya. Jadi segala yang nampak ini adalah Allahnya itu yang ada hanya apa? Sifatnya, asmanya, af'alnya. Nampaklah pada diri kita. Af'alnya tubuh kita. Asmanya hati kita. Sifatnya ruh kita. No. Makanya nafatu ruh kita itu. Maka pahami hubungan ini dulu. Maka kamu punya kantong Doraemon. Sekarang kata Abah hanya orang Islam yang ngerti kantong Doraemon. Karena Tuhannya justru jauh di sono. Di langit ketujuh. Yang nabinya suruh diangkat mi'raj ke langit ketujuh. Turun naik, suruh nawar sholat. Coba. Mana mungkin. Itu sebetulnya tauhid sudah betul-betul jahil murokab. Udah kayak begitu. Orang Jepang sudah mengerti. Punya Doraemon. Apapun yang dibutuhkan. Tinggal bicara pada dirimu sendiri. Dan Allah pun sudah mengatakan. Inna rabbaka ahadu binnas. Tuhanmu lah. Rob, tapi Rob, paham itu. Rob, ya. Maka banyak ada kata Rob, ada kata Allah. Tapi Allah mengatakan Rob, ada jamak, arbab. Maka Allah bilang kami. Nah, siapapun yang sudah menyadari Tuhan, Rob. Tuh. Maka Tuhan yang ada pada dirinya lah yang akan mengabulkan. Karena dia ada pada dirimu. Buktinya kamu ada, wujud, hidup, melihat, mendengar, berkalam, bersama, berpikir bahkan. Nah, itu, tapi pikiran punya siapa tuh? Maka bedakan mana jasad, mana hati, ya, mana jasad, mana hati, mana ruh, mana Allah, sir. Bedakan. Terus itu mana jiwa, mana ruh, tadi semua. Ruh itu ya jiwa sebenarnya. Jiwa itu ya ruh. Cuma sekarang manusia itu karena tidak mengenal dirinya, mengenal Tuhannya, jadilah si jiwa. Jiwa itu ruh, suci asalnya. Karena tadi makan buah huldi di doktrin begitu lahir. Pada saat lahir dia tidak mengerti apa-apa, masuklah doktrin keilmuan tentang surga, informasi neraka, pahala. Nah itulah. Akhirnya manusia kehilangan siapa dirinya. Dan kata Abbas ini Zionis berhasil banget. Berhasil banget merusak kita. Tadi semua. Ya, hingga kita seolah sekarang nggak tahu Tuhan itu siapa, di mana. Mati pun akhirnya bingung, hidup bingung, mati bingung. Ini orang Islam sekarang ini benar, Pak. Sendiri bingung. Setelah kawin bingung. Belum punya anak bingung. Setelah punya anak bingung. Setelah punya anak belum punya cucu bingung. Setelah punya cucu bingung. Terus bingung sampai mati bingung. Karena dia tidak menyadari siapa dirinya, siapa Tuhannya. Tadi semua. Maka inilah yang sebelum. Maka kenapa bahkan Imam Syafi'i pun mengatakan kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatul la tuqbalu.
Itulah juga kenapa Ibnu Ruslan, awal wajibin alal insani ma'rifatu ilahi bistiqoni. Itulah baginda Nabi, awaludini ma'rifatullah. Dalam kaitan waktu menyembah Allah, la sholata illa bihuduril qalbi, la sholata illa bima'rifatil ma'bud. Tuan Syekh Abdul Qadir, tiada sholat yang kamu tidak kenal. Abada ya'budu ibadatan itu, menyembah itu bukan menyembah, mengabdi. Itu ya, mengabdi. Abada ya'budu ibadatan. Bagaimana mengabdi? Ya terserah dia. Itulah Islam. Islam itu dikata aslam, berserah. Maka agama kita dari awal pun adalah aslam, berserah. Ya, berserah diri pada Allah. Ya. Tadi semua. Kalau kamu sudah berserah diri, itu artinya bertawakal. Dan kalau sudah bertawakal, kata Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja tuh. Kalau sudah kamu melepaskan diri kamu, ada jalan keluar. Tapi kalau kamu adalah kamu, tidak ada jalan keluar. Kan begitu mafhum mulafahnya. Kalau kamu adalah kamu, tidak ada baling-baling bambu. Gitu loh. Kalau kamu bukan kamu, barulah kamu punya punya kantong ajaib Doraemon. Gitu loh. Tadi semua. Tetapi kalau inilah tentang kesadaran yang harus dibangun. Tadi semua. Ya. Dan kemudian akhirnya maka Allah pun ingatkan tentang ittakhadu ahbaruhum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahidah la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Di sini Allah sedang menceritakan, karena tadi sekarang ini sudah, dulu zaman rahib-rahib itu, ahli-ahli kitab itu menghalangi manusia dari Tuhan. Tadi maka kata Abah juga, inilah 3 anak Ibrahim ini, keturunan Ibrahim. Tadi Musa, Isa, Ahmad, tadi semua. Padahal agama yang sebenarnya itu sudah agama Ibrahim, maka disebutkan milad Ibrahim. Malah berseterulah 3 ini seolah-olah. Kata Musa, aku nabi terakhir. Kata Isa, aku nabi terakhir. Kata pengikut Muhammad, Muhammad nabi terakhir. Di sinilah persoalan sebenarnya. Maka sebenarnya seharusnya kita adalah milad Ibrahim. Dari awal pun kita adalah Islam semuanya. Ya, nah inilah terjadi di situ pertaruhannya. Pada saat agama sudah ada 3000 tahun yang lalu. Ya, pahami ya sahabat, kalau tidak paham demikian berarti. Maka dikatakan oleh Allah adalah apa namanya? Ittakhadu ahbaruhum. Mereka menjadikan orang-orang alim mereka. Nah, ini kan sekarang sama dengan di kita. Ya, maka akhirnya diciptakanlah Habib dan lain sebagainya. Ittakhadu ahbaruhum, mereka menjadikan orang-orang alimnya, gitu. Ustad-ustadnya, kiai-kiainya, pendeta-pendetanya adalah waruhbanahum, dan rahib-rahib mereka buat Nasrani. Ya, arbaban min dunillah, sebagai Tuhan selain Allah. Tuh, coba kalian sekarang ini mentuhankan. Maka apa, kenapa istilah guru dan murid itu tidak ada dulu itu. Kita muridullah semuanya. Maka Rasulullah kenapa lebih menyebutkan dia sahabat kepada murid-muridnya? Karena tidak boleh ada ikatan. Maka Allah sudah mengatakan adalah arbaban min dunillah, sebagai Tuhan selain Allah. Ada kamarana sih dari arbaban min dunillah, semua ya, sebagai Tuhan selain Allah. Tadi semua ya. Wal masih ibn Maryam wa ma umiru. Maka dikatakan di sini, mana nih, sobek nih kitabnya. Ada amma yusyrikun wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahidah la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Ya. Nah, inilah yang harus dipahami oleh kita. Nah, sekarang ini manusia mentuhankan kiainya, ustadznya, mursyidnya, mursyid dobol itu. Akhirnya cuma mencari duit. Nih lihat, dengar kata kiai-kiai itu hanya mencari duit, menjadikan manusia perahannya. Lihat, ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari wa ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil. Ya. Wa yasudduna an sabilillah walladzina yaknizuna dhahaba wal fiddata wala yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang beriman, inna katsiran minal ahbari wa ruhbanin la ya'kulun. Dikatakan sesungguhnya bahwa orang yang beriman, hei orang beriman, sesungguhnya sebagian besar
Sebagian besar yang kata Imam Ghazali adalah ulama ulama dunia. Sebagian besar dari orang-orang alim, ya, kiaimu, mursyidmu, ustadmu adalah benar-benar memakan amwalan nas bil batil, harta benda orang lain dengan cara batil. Itulah yang dilakukan Habib-Habib itu tadi semua, yang mengaku duriat itu, mengaku mursyid, akhirnya mencari duit, untuk talqin pun diduitkan, untuk mendapatkan jawaban tentang rohani diduitkan. Nah, inilah setolol-tololnya manusia yang ngerti Tuhan tadi semua, ya. Inilah Tuhan sudah mengingatkan sebagian dari ustadz-ustadz kalian, walaupun ditafsirkan rahim Yahudi, enak saja main tuduh orang saja. Sama diri kita, ustadz-ustadz, kiai-kiai, mursyid-mursyid hanya menjajah manusia bodoh-bodoh itu. Padahal dia juga masih bodoh. Mengerti Tuhannya hanya untuk menjajah. Kata Tuhan mereka katakan, ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari wa rubani la yakulun. Bahkan mereka amwalan nasi bil batil. Sesungguhnya mereka benar-benar memakan amwalan nasi bil batil. Harta-harta mereka kalian sumbangkan kepada orang-orang itu. Buat pondoknya lah, bikin inilah, bikin itulah. Ya. Allah sudah ingatkan ini. Wa yasudduna, dan mereka adalah halang-halangi ansabilillah, kembali pada Allah. Mereka menjauhkan kalian dari Allah. Allah yang sudah mengatakannya. Walladzina, dan orang-orang yaknizuna dzahaba wal fiddata wa la yunfikunaha, yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnya. Mereka hanya berkaya-kaya, tuh kiainya, ustadznya, rahibnya, pendetanya. Ini dari dulu orang ini, apalagi yang termasuk Habib-Habib itu, ya. Tadi akhirnya dia mendawir kalian dengan seenaknya. Karena mereka ini Allah sudah ingatkan, surat Taubat ayat 31, kalian buka surat Taubat ayat 34. Ayat ini mafhum dan mantuknya lempeng. Nggak usah ditakwil ke kiri ke kanan, lempeng. Ini ayat, ya. Bahwa sekarang adalah feodalisme, penjajahan sebagaimana yang dilakukan Habib-Habib itu sudah berlaku juga di kiai-kiai kita, di pondok-pondok kita, maaf ini. Mereka dikatakan oleh Allah sendiri adalah wa yasudduna, mereka menghalangi ansabilillah, di jalan Allah, dari agama Allah. Walladzina, dan orang-orang tadi, mereka hanya berlomba-lomba kekayaan para kiai itu. Coba lihat ustadz-ustadz TV itu, lihat rumahnya, ya. Lihat istana-istana mereka. Lihat tuh rumah yang mamah-mamah itu. Berapa hektar rumahnya. Hanya mereka sebetulnya tidak sedang mengajarkan manusia, tapi mereka sedang menjegal manusia adalah dari perjalanannya menuju Allah. Kenapa sih ayat ini nggak pernah kedengar? Ya mereka nggak mau menampar mukanya sendiri. Kalau abah saya tuh nggak peduli, saya nggak punya saya nggak perlu jamaah, saya nggak perlu pengikut, saya nggak perlu murid. Ada semua. Tugas saya menyampaikan, titik. Maka kalau abah dibenci, ya semua juga sama dibenci. Nabi Ibrahim dibenci, Nabi Musa dibenci. Mana yang tidak dibenci? Nabi Muhammad dibenci. Kalau agama yang hak kamu sampaikan, kamu kan dibenci, dikafirkan, biarin. Kan tugas saya bukan mencari ridho kalian. Kenapa kait-kait alat ayat yang hak tidak bisa disampaikan? Karena kaitannya udah dengan perut kalian sendiri. Nasib yang kalian takuti sehingga dia pertahankan nasab. Nah inilah persoalan, ya. Kembali lagi tadi semua. Kalau seandainya yang diajarkan mereka itu, mereka hanya menjajah kalian dari segi agama. Akhirnya menjadi sapi-sapi perahan tadi semua, ya. Banyak hal yang sebetulnya dibicarakan, termasuk Bapak Haji, hasil kerjanya Senokor Gronyo dengan Arab Saudi, dengan si Lauren tadi semua, ya. Akhirnya orang-orang kita ini mencari sesuatu yang sebenarnya belum tentu diridhoi oleh Allah. Tadi semua. Sementara lihat, kalau kalian cek nanti kalian di Google, bagaimana sih? Juga orang Wali Songo juga, PWI juga, jangan mengaku-ngaku adalah pengikut Wali Songo, berjuang untuk Wali Songo, tapi kelakuannya masih ilmunya ilmu Ba'alwi semua, metodologinya masih metodologi Arab semua, tadi semua. Kadang-kadang nggak bisa membedakan mana budaya, mana akidah, tadi semua. Ya, ini orang-orang sekarang ini nggak bisa membedakan. Budaya Arab sudah dipaksa ke sini, tapi akidahnya nggak pernah dipakai. Padahal seharusnya gitu. Kalau soal budaya kita harus ngerti mana budaya, mana akidah. Akidah justru nggak ditegakkan.
Tadi semua malah budaya yang digedekan. Budaya nggak ada masalah. Mau pakai di sana Nabi Muhammad pakai apa, di sini pakai sarung, nggak ada masalah. Ya, ini masalah budaya. Ya, kalau di sana dakwah begini, di sini pakai wayang golek, itu budaya, nggak apa-apa. Tapi sing penting ada tujuannya ketemu, penyadaran manusia. Dan sesuaikan dengan kepentingannya tadi. Kalau sekarang yang Abah saksikan, inilah kenapa kata Abah. Hanya negara di dunia yang mayoritas Islam, negara menteri agamanya udah sampai berturut-turut dibuih. Ini semuanya. Ini menggambarkan sampai sekarang ini tiap hari muncul kiai-kiai yang bermasalah. Bukan hanya masalah uang bos, juga masalah tadi ya hubungan yang buruk tadi semua ya. Apa namanya? Inilah Islam yang akhirnya setelah dites menjadi negara yang tidak paling bahagia. Mustahil orang Islam itu tidak bahagia. Kalau negara yang paling tidak bahagia, itu menunjukkan jauh dari Islam dia. Orang yang tidak bahagia itu adalah orang yang tidak Islam. Dan orang Islam itu yang berserah diri pada Allah, pasti bahagia. Kalau dia sadar, pasti tenang. Kalau tenang, pasti senang. Kita hanya ngaku doang Islam. Tapi tidak pernah aslama. Akhirnya tidak salimah. Tidak selamat. Jangankan di akhirat. Di dunia saja udah repot. Ini kan gambaran. Segala cerminan dunia, cerminan akhirat. Ad-dunya mir'atul akhirah. Awal cerminan akhir. Nah, akhiratnya juga kalian harus paham lagi. Di mana akhirat itu? Kalau dunianya di sini, akhiratnya di sini. Kalau siangnya di sini, ya malamnya di sini. Surga dan neraka juga satu tempat. Tadi kalau nggak surga, ya neraka. Nah, itulah. Karena tidak mengerti. Maka si Allah ini adalah tarhal min kaunin ila kaunin. Nah, Abah belum jelaskan bab sholatnya. Karena bagaimana? Sampai Tuhan Abdul Qadir berkata, "Faman lam ya'rifu fa kaifa ya'budu." Kalau kamu tidak mengenalnya, bagaimana kamu akan menyembahnya? Karena tidak ada kata nyembah menyembah. Ya. Karena illa liya'budun itu bukan diartikan menyembah. Dan abada ya'budu ibadatan, mengabdi menjadi hamba Allah. Dan Nabi Muhammad adalah mencontohkan adalah menjadi hamba Allah. Ayolah dari semua. Karena kalau dulu, aduh, nanti yang Abah khawatir pada saat nanti AI muncul, nanti akan dakwah AI itu nanti akan dakwah AI. Karena manusia udah mahal dakwah itu. Manusia udah membisniskan tadi yang kata Allah, ingatkan. Mereka itu tidak berbuat baik. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari waruhbanin. Sama ini kepada kita Ustadz, walaupun ini mengatakan kepada apa namanya yang menjadikan malaikat arbaban, ya. Ahbari waruhbani. Bisa diartikan juga kiai, ustadz, sekarang siapapun orang alim di sekitar kamu. Tadi semua, ya. Dia tidak melakukan apa-apa kata Allah. Bahkan mereka menghalangi kamu dari Allah. Dan mereka adalah sesungguhnya hanya memanfaatkan kamu. Dan mereka tidak mau bekerja. Hanya memanfaatkan kalian. Ini Allah sudah ingatkan. Baca surat At-Taubat ayat 34. Ya. Dan ayat Taubat ayat 31. Ya. Dan Tuhan sudah mengatakan, ittakhadhu ahbaruhum waruhbanuhum arbaban min dunillah. Ya. Bahwa mereka menjadikan orang-orang alimnya. Tadi semua adalah waruhbanahum dan rahib-rahibnya. Kiai-kiainya, ustad-ustadnya, mursid-mursidnya. Apalagi udah mursid, udah ingin dituhankan dari semua. Nah itulah. Contoh dari siapa? Dari semua. Ya, nabinya sendiri adalah, marilah kita menjadi muridullah. Mulailah sekarang ke dalam diri. Dari semua ya. Silahkan, tapi itu dah. Ini Abah hanya menyampaikan apa yang harusnya disampaikan. Ya. Sebetulnya ulama kita pun sudah begitu. Nggak tahu sekarang ikut siapa. Ini Isa itu mengatakan, la tarhal min kaunin ila kaunin patakuna kahimari roha yashirul makana ladir tahala ilaih waladir tahala anhu walakinil hal minal akwan. Kembalilah dari akwan menuju mukawin. Dan dari akwan ilal mukawin. Dari makhluk menuju Allah. Tuh. Bergeraklah, kita pindahlah dari tubuh dari akwan kepada ruh mukawin. Tadi semua, ya. Nah, dikatakan, abahawis kemenangkan Allah laka kepadamu antanduro. Lihatlah, ma yang berkaitan dengan apa yang ada pada diri kamu dan di luar kamu ada pil mukawanat. Ternyata mukawan itu kawanat. Tadi makan tadi. Sesungguh-sungguhnya kita adalah dia. Maka pada saat kamu sudah merasakan kehadirannya, itulah maka
kamu akan merasakan kantong ajaib Doraemon. Cukup kamu ngomong pada diri kamu, bukan ya Allah, ya Allah, juga jeblek. Tidak akan pernah, karena kamu merasa berpisah dengan Tuhan. Tuhan yang sudah mengatakan, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Tugas kamu adalah fal yastajibuli wal yu'minu bi. Supaya apa? La'allahum yarsudun, supaya kamu sadar siapa kamu, siapa dia. Maka disinilah man arafa nafsahu bil adam faqad arafa rabbahu bil baqa bil wujud. Siapa kenal dirinya tidak ada. Nah, ini perasaan ada ini. Bagaimana melatihnya? Kita kan ada. Berarti adanya kita, adanya orang tua kita ada. Lihat, sejarah hakikatnya kita tidak ada. Karena segala yang ada tadinya tidak ada, itu tidak ada. Nah, ini harus dibangun, ya. Dan Syatoilah sudah mengingatkan tentang hal itu, ya. Sudah mengingatkan. Mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu an hajabaka anhu bima laisa bimaujudin ma'ah. Di antara bukti bagimu atas adanya kemahakuasaannya, dia menghalangimu dari melihat Allah dengan apa yang tidak ada di sisi Allah. Tadi semua. Apa itu? Ya, terhalang oleh diri kita, la hijabaka illa judika. Terhalang oleh wujud kita, terhalang oleh wujud yang lain, terhalang oleh wujud makhluk. Itulah Nabi ingatkan, man nadhara kulla syai'in ma lam yarallah fa huwal batil. Siapa yang melihat segala sesuatu tidak mampu menyaksikan Allah, batil. Berarti syirik itu. Jadi syirik itu, sahabat, bukan menyembah Lata Uja. Merasa wujud pun syirik. Maka Allah ingatkan, paman kana yarju liqa'a rabbih, itu. Siapa yang mau liqa dengan Tuhannya, Rabb, bukan Allah. Gitu. Paman kana yarju liqa'a rabbih itu. Maka Rabb itu kenapa punya jamak arbab? Tadi semua. Karena Rabb itu adalah, maka Allah menyebutnya kami tuh. Siapapun yang sudah menghadirkan dia, maka dia kun mini kun minhu. Tadi semua. Dia sudah punya kantong Doraemon. Tadi. Maka bicaranya tidak lagi ke sana, cukup dia bicara pada dirinya sendiri. Tadi kalau udah ngerti bagaimana al mutu qabla anta mutu, menapikan dirinya tadi semua, la hayyun la ilmu la sami'un la basirun la qadirun la muridun la mutakallimun la maujudun bihaqilallah. Karena tadi kata Hikam bahwa Allah itu sekarang dulu ada sendirinya, sekarang pun tetap sendiri, berarti tidak ada yang selain Allah. La ilaha illallah itulah sesungguhnya yang dimaksud la ilaha illallah, tidak ada yang lain, semuanya Allah. Maka itulah laisa kamitsli. Mau dibandingkan dengan apa? Semuanya dia. Cuma sayangnya tidak boleh ditunjuk, karena pada saat kamu tunjuk ini Allah, bukan Allah. Itu Allah, bukan Allah. Tapi kalau ini Rabb, tadi semua. Kan Rabb yang bisa mencipta. Kamu bisa mencipta. Sok, apapun yang kamu katakan, jajal 5 perkataan yang buruk, pasti terjadi pada dirimu. Berarti kalau begitu, siapa kamu ini? Dan segala kesulitan manusia itu akibat perbuatan manusia sendiri. Yang itu. Maka agama itu tentang dirimu sendiri. Nggak ada hubungan dengan orang lain. Pahami ya? Maka itulah ada Harawis ngadarkan Allah wujuda kulla syai'in, wujudnya segala perkara, li'annahu kana satunya Allah al-batin tuh. Allah lah batin. Maka tadi kata Abah, sebelum kamu menyaksikan sesungguhnya diri batinmu Allah dan diri dohirmu Muhammad, apa yang kamu bisa lakukan dalam sholat? Kalau tidak menyadari itu, meyakini itu. Dan kau apalagi kau mengatakan Nabi Muhammad sudah meninggal. Tadi semua. Iya cangkangnya. Tapi Rasulullahnya tidak akan pernah meninggal. Ada pada dirimu. Tadi semua. Itulah Muhammad yang sebenarnya Muhammad. Yang meninggal itu Ahmad. Kan dia sudah berkata Ismuhu Ahmad. Allah yang mengatakan Ismuhu Ahmad. Di Injil Ismuhu Ahmad. Kemudian dia sendiri berkata Ana Ahmad. Bila mim. Tuh. Aku Ahmad tanpa mim. Mukmin. Dia tempat sujud jadi masjid, udah inama ya'muru masjid Allah sekarang. Sudah tumbuhlah di sini kantong Doraemon, dari kantong ajaib Doraemon. Tinggal kamu tunduk. Walaupun kamu nggak ngerti pun tetap dia itu tumbuh, kita akan tunduk pada kamu. Kata kamu wah saya ini pasti ini belangsak. Wah saya ini orang miskin. Saya ini orang susah, pasti susah. Karena kamu adalah kun payakun sebenarnya. Sadar nggak sadar kamu itu. Coba kamu sekarang bangun dari kesadaran, bangun dari tidur. Maka kenapa Allah hidupkan, matikan, Allah hidupkan, matikan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Bangun, mudah-mudahan kamu sadar, oh tadi malam itu ternyata aku nggak ada toh.
Buktinya waktu hilanglah persoalanku tadi malam waktu tidur. Bahkan aku nggak tahu siapa diriku, siapa bapakku. Bahkan aku sendiri aku nggak tahu siapa. Karena aku memang tidak ada tadi semua. Nggak sadar-sadar juga. Ya, silakan ya sahabat. Abah hanya menyampaikan apa yang disampaikan. Dan ilmu yang hak itu pasti berseberangan dengan mayoritas. Siap untuk menerimanya. Kalau tidak ada yang menyampaikan, nanti kalian akan menyampaikan AI. Nanti kalau Abah sudah tidak ada, nanti kamu saksikan ya, yang muda-muda, mungkin masih muda hari ini, lihat nanti. AI akan bicara tentang Allah tadi semua. Ya, hari ini sudah mulai pendeta debat dengan AI. Kalah pendeta. Tuh. Kenapa? Karena AI jujur dalam menyampaikan apa-apa. Tidak ada yang disembunyikan. Karena dia adalah tidak butuh duit. Nah itu, kalau yang sudah menyampaikan tidak butuh duit kayak AI, maka dia akan menyampaikan kebenaran apa adanya. Kalau udah kaitannya, nah dengan duit, maka kata-katanya akan diatur. Jangan sampai saya kehilangan jamaah, jangan sampai kehilangan murid. Makanya kalau Abah nggak butuh murid, nggak butuh jamaah, nggak butuh pengikut. Apapun yang menyampaikan adalah karena Tuhan sudah menciptakan Facebook, YouTube, TikTok. Tugas Abah hanya menyampaikan. Titik. Didengar silakan, nggak silakan. Yang dibahas adalah ulama-ulama. Tetapi sekarang yang sudah tidak pernah lagi dibahas, ayat Qur'annya nggak pernah lagi dimunculkan. Yang dibahas bab yang terus yang cocok dengan keinginannya. Nah inilah milih-milih ayat, menolak banyak ayat. Ya, maka dikatakan ada tadi kata saya itu adalah ada harawis mendohirkan wujuda kulla syai'in, wujudnya segala perkara, mendohirkan, memazharkan li'annahu kana sana Allah al-batin. Maka kata Abah, seluruh isi alam ini sarung golok, goloknya hanya satu, tapi sarung goloknya banyak. Ya, goloknya satu, hidup, hayat, tapi sarung goloknya banyak. Ya, dan seluruh makhluk ini hanyalah sarung-sarung golok dari golok untuk golok bersembunyi. Kalau dia ingin batin, tapi nanti sarung golok ini semuanya selama dia muhadas akan hilangkan. Tuh, karena dia yang ada, makanya tadi wujuda kulla syai'in li'annahu kana sana Allah al-batin. Berarti sarung golok adalah batin, yang di luarnya golok, dalamnya golok, sarungnya dohir. Nah, bagaimana nih kondisi si sarung golok ini? Menyadari nggak tentang wujudnya golok? Menyadari nggak tentang eksistensi golok? Bahwa goloklah yang menjadikan dia sarung golok itu. Dan golok tidak pernah berpisah dari sarungnya. Pada saat sarung golok sudah berpisah dari sarungnya, maka sarung golok akan dibuang. Pada saat goloknya sudah keluar. Nah itu tubuh manusia. Bangke namanya. Mayit. Mayit. Coba kalau kalian punya golok yang bagus, dibeli harga mahal, sarung golok. Tapi sarung golok itu, pada saat kamu ada sudah hilang, goloknya sudah keluar, pasti nggak ada gunanya, pasti dibuang. Bangke. Tadi semua. Ya. Seperti halnya begitu. Goloknya sudah keluar, maka tubuh ini dibuang ke tanah. Diurung tadi semua. Itu tadi semua. Jadi, nah, cuma nanti. Inilah sahabat yang harus dipahami oleh kita. Maka disinilah tauhid yang harus diluruskan. Semuanya hanya Allah. Ya. Maka tadi, waqwa, dan harus kita menghilangkan wujuda kulla syai'in, wujudnya segala perkara, li'annahu kana satunya Allah ad-dohir. Nah, jadi tugas kita di Adam dunia, kata Allah, fal yastajibu li, laksanakan kewajibanmu, ya. Fal yastajibu li, laksanakan kewajibanmu, fal yu'minu bi, imanlah, supaya la'allahum yarsudun, supaya kamu sadar. Itulah disebut Sidro Al-Muntaha itu, kesadaran penghujung dari kamu. Kau menyadari ketidakberadaan kamu, keadaman kamu, kefanaan kamu, kematian kamu. Nyatalah, maka siapa kenal dirinya, dia mati, kenal dengan Allah yang hidup. Siapa kenal dia itu tidak ada, akan kenal dengan Allah yang wujud. Tuh. Maka kalau sudah begitu, berarti kalian sudah bisa sholat. Maka kalian kalaupun sholat akan menyaksikan afalnya pada tubuhmu, akan menyaksikan asmanya pada hatimu, akan menyaksikan sifatnya pada ruhmu, akan menyaksikan zatnya pada rasamu. Tuh, itu saja. Ada semua. Berarti sekarang udah 1/4, 2/4, 3/4, udah 4/4 kembali satu. Qul huwallahu ahad. Syuhudul kasrah bil wahdah. Inilah. Maka kalau kau sudah syuhudul kasrah bil wahdah, berarti kau sudah punya kantong Doraemon. Pasti kamu tidak akan lagi ngomongin pahala, tidak ngomongin surga, tidak ngomongin neraka, tidak ngomongin
siksa kubur, tidak ngomongin masar, tidak ada. Karena kamu sudah bersama Allah. Itulah yang Allah ingatkan, man kana fi hadil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallus sabila. Siapa yang buta sekarang tidak bertemu Allah dan Rasulnya, tidak menyaksikan Allah dan Rasulnya, berarti dia tidak bisa sholat. Kalaupun sholatnya hanya main-main, kata Allah, wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'a wa tasdiyatan. Fadhukul adab. Nah, adabnya itu mereka akan gelap dalam kehidupan ini. Gelap urusan agamanya, gelap urusan barjah, gelap urusan surga, gelap urusan neraka, gelap urusan rezekinya. Karena dia terputus tadi semua. Ya. Wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Akhirnya dia mendapatkan kehidupan yang sempit, donka, dalam hidupnya. Ma'isyatan donka. Ya. Nah, inilah yang harus dipahami tadi semua. Ya. Tadi. Maka Wali Songo, ya tadi yang bertanya Wali Songo. Ya, Wali Songo itu ada hakikatnya pada dirimu. 9 lobang. Syaikhul Khalil Bangkalan membuat di Samsu 2, 3, 4. Masna, Wasulasa, Waruba. Itulah Wali Songo. 7 lobang di sini, 2 lobang di bawah. Siapa yang bisa menutup lobang itu, menjaga itu, wali itu. Itu syariatnya, hakikatnya. Tadi. Makanya jangan kalian menjadi Wali Songo, penjaga Wali Songo, pembela Wali Songo. Nah, ngerti juga amalia Wali Songo. Coba lihat tanya, Sunan Kalijaga, Sunan Ampel, Sunan Darajat. Pernahkah pergi ke Mekah? Atau barangkali kamu klik aja YouTube. Bagaimana Sunan Kalijogo mau ibadah haji? Dia bertemu dengan Maulana Maghribi. Dia bertemu dengan Nabi Khidir. Dia bertemu dengan... Coba. Ini adalah juga harus dipahami. Kita ini sudah produk-produk Zionis dan produk-produk Senokol-Gronya. Jadi sebetulnya Senokol-Gronya lah great design yang merusakkan ini semua. Ya. Cuma manusia tidak menyadarinya tadi semua. Tapi sekarang kalian bisa menontonnya. Dulu Abah tidak mau ngomong tadi semua. Tapi sekarang kalian lihat, saksikan. Dan fakta kita adalah Islam lah menjadi jongos dari Cina, jongos dari Korea, jongos dari Jepang, jongos dari orang Eropa. Kita kuli di mana-mana. Buruh di mana-mana. Teriaknya UMR. Mendingan yang dapat UMR. Kebanyakan tidak dapat UMR juga. Miskin yang jauh. Karena filosofi agamanya kalau menurut Abah salah. Justru mereka yang kalian sebut kafir, mereka yang justru yang melaksanakan Islam. Ya, maka lihat, kalau kalian sudah keliling dunia seperti Abah menyaksikan bagaimana Spanyol, bagaimana Belanda saja ya Allah, daerah pertaniannya itu sapinya gemuk-gemuk, dombanya gemuk-gemuk, padahal dengan makanan ala kadarnya. Dan bagaimana mereka hidup. Inilah yang susah Abah juga ceritakan tadi semuanya. Sampai kata Abah juga sekarang ini, menteri agamanya dibui, kiai-kiainya banyak dibui, karena meniduri anak santrinya. Kemudian juga karena korupsi uang bos dan lain sebagainya. Berantem kiai sama kiai. Tadi semua, tadi inilah penggambaran bahwa mereka tidak kenal dengan Tuhan. Yang diajarkannya pahala, pasti tidak kenal Tuhan. Mana pahala itu? Pahala itu langsung sahabat. Pahala itu kayak kamu makan cabai pedas tuh pahala tuh. Jadi pahala itu kontan kalau kamu sadar Allah. Jadi pahala itu, surga juga kontan. Tapi kalau tidak bersama Allah, neraka juga kontan. Kayak tadi, pada saat kamu dalam kegelapan, al-kaunu kullu zulmatun, tiba-tiba kamu gelap, gak enak. Berai lah, itulah pahala. Bersama Allah, berai. Pahala, itulah pahala itu bersama Allah. Ini orang ngaji sedikit, minta pahala, sholat sedikit. Padahal siapa yang sholat, siapa yang ngaji. Karena dia tidak mengenali hubungannya. Maka akhirnya Syekh Athaillah mengatakan adalah kalian ini adalah janganlah la tarhal min kaunin ila kaunin fatakuna kahimari roha. Bukankah hikam begitu banyak kaifa yatasawwaru ayyahjubu syai'un wa huwa alladhi dhahara bi kulli syai'in. Bagaimana kamu dibayangkan terhalang oleh Allah? Dia yang dohir dalam segala perkara. Dialah yang mendohirkan segala perkara. Dialah yang menjadikan segala perkara. Dia yang dohir dalam segala perkara. Karena memang dia bukan menciptakan, tapi dialah ja'ala, menjadikan. Dialah yang menjadikan. Tadi golok menjadikan sarung golok. Dia pada saat pohon, dialah golok menjadikan sarung goloknya pohon. Dialah golok yang menjadikan anjing itulah sarung goloknya. Dialah golok yang menjadikan orang Cina. Dialah golok yang menjadi dirinya orang Hindu. Dialah golok yang menjadikan dia orang siapapun, apapun. Maka tidak ada yang la ilaha illallah. Maka itulah Allah ingatkan. Jangan kau ikuti rahib-rahib, kiai-kiai, ustad-ustad. Adalah karena mereka itu kata Allah di sini kebanyakan Allah bilangnya tadi semua. Tadi ya ayyuhalladzina amanu
Inna katsira, kebanyakan. Mereka itu tidak melakukan apa-apa. Mereka hanya memanfaatkan dari kata Allah apa? Menggunakan amwalan nas bil batil. Kayak mentang-mentang sok paling dekat dengan Allah, mentang-mentang dia adalah seolah-olah inilah saya ulama, saya kiai, saya pendeta, saya rahib, saya apa. Tidak ada sahabat. Ya, Allah sudah mereka wa yasudduna an sabilillah. Allah mereka hanya penghalang kalian daripada Allah. Kata Abah juga dari kemarin, hanya membuat Allah cemburu. Maka mulailah sekarang meniti ke dalam diri, sebagaimana ulama, sebagaimana Nabi Adam sampai Nabi Muhammad meniti ke dalam diri. Ya, bertanyalah pada diri. Syaratnya tadi, ilmu itu ada. Makanya tadi, ilmu-ilmu yang kalian pelajari hari ini, ilmu nahu, ilmu sorob, ilmu mani, ilmu mandat, ilmu bayat, semua adalah mereka-mereka diajarkan langsung oleh Allah. Tidak ada gurunya. Termasuk juga fisika, kimia, biologi, matematika, ilmu kedokteran, ilmu ini, ilmu biologi, ilmu antropologi. Semua diajarkan oleh Tuhan langsung pada dirinya. Kamu dengar ceramahnya Syekh Kabani. Tak ada ilmu yang dari luar diri. Ya. Semua ilmu datang dari dalam. Itu maka ada pajar kadib, pajar sodik. Pajar kadib itu pajar yang dari luar. Pengetahuan yang dari luar itu kuldi. Yang akhirnya kamu terjebak dengan pemahamanmu sendiri. Coba tanya di sini. Ya Allah, apa itu surga? Ya Allah, apa itu neraka? Ya Allah, kan tadi maka ada khotir jin, ada khotir malaikat, ada khotir bisikan Allah, ada khotir nafsu, ada 6 bisikan yang ada pada dirimu, pada dadamu, yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tapi kalau kamu sudah belajar al-mutu qabla an tamutu, semuanya engkau akan diajarkan Rasulullah. Apa Rasulullah itu? Ya ruhmu itu. Siapa Allah? Hayatmu itulah. Nyata, maka disinilah yang harus kalian sadar. Kembalilah kepada diri. Man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Tapi bukan Allah Rob. Ingat, bedakan Allah dan Rob tadi. Ya, inna rabbaka ahata bin nas. Tadi semua. Tadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tuh tadi semua. Rob tadi semua. Man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Tuh kan tadi. Ya ayat Tuhan nafsul mutmain irji ila rabbiki. Tuh Rob ya. Rob. Paham itu Rob dan Allah bedanya apa? Tadi semua. Rob itu ada arbab jamak. Tapi Allah itu nggak ada. Maka tadi kalau pada saat kamu sudah mau kepada Allah, maka hilangkan alifnya. Allahu nurus samawat. Hilangkan lam awalnya. Tadi lillahi ma fis samawati wal ard. Allahu nurus samawati wal ard, lillahi ma fis samawati wal ard, lahu ma fis samawati wal ard. Jadi kalau dengan Allah karena kosong, kosonglah tidak ada nama. Maka Tuhan yang sebenarnya Tuhan tidak punya nama, tidak punya sifat, tidak punya af'al, tidak punya zat bahkan. Ya kalau masih punya zat makhluk. Hanya dipahami oleh kalian tadi semua ya. Maka awalnya adalah kosong, tidak ada. Alam ahadiyat hanya dia punya satu nama, Allah. Tuhan itu bernama Allah di semua. Tapi pada saat sudah dia memancarlah menjadi sifat, menjadi asma af'al, maka dialah menjadi arbab, menjadi rob dari semua ya. Kalau kamu tidak sadar dengan itu, yang dia rob itulah yang meliputi dirimu. Inna rabbaka ahata bin nas, dia yang meliputi diri kita. Bagaimana meliputinya tadi? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, tuh rob itu yang dekat. Yang dimana dia ditiupkan ruhnya, nafakhtu fihi mir ruhi. Tadi semua ya. Maka inilah manusia sekarang Islam tidak menyadari bahwa dia adalah mazhar Allah, ainullah, wujudullah, hakikatullah. Dia masih mencari Allah kemana-mana. Kata Syekh Arsad Banjari, 20 tahun aku di Mekah, di Hijaz, tapi aku tidak menemukan Allah dan Rasulullah. Tapi pada saat aku kembali ke kampungku, aku bertemu Allah dan Rasulullah. Mana kampungnya ini? Syaratnya hanya satu. Fasolli li rabbika wanhar. Bersolawatlah. Nah, wanhar dan sembelihlah. Tadi kalau mau kamu mendapatkan telaga Kausar, inna a'tayna kal kausar saat ini. Kalau kamu ingin mendapatkan jannatul ma'wa untuk ruh jismanimu, oh, mereka mendapatkan jannatul ma'wa. Mobil Lamborghini, Ferrari, apa semua, hidup mewah makan. Ada mengatakan bahwa mereka kan senang di dunia surga, itu karena kamu nggak ngerti bodoh. Justru mereka sedang menikmati surga. Tadi semua. Karena orang kan sudah katakan kata Allah dalam Quran, sesungguhnya bumi ini untuk hambaku tuh, untuk hambaku yang soleh,
Nah, soleh menurut kalian, sholat yang soleh menurut kalian adalah ngaji, yang sholat soleh menurut kalian bolak-balik haji. Soleh itu bukan itu, amalan soleh. Apa yang sudah kamu lakukan buat manusia? Itu amalan soleh. Apa yang sudah kamu lakukan buat orang lain? Bukan haji 2 kali, haji 3 kali, haji gua kemplang tuh kepalanya. Tadi semua. Apa yang gitu? Maka saya dulu Abah bersama Kiai Soleh Yakub adalah imam besar Masjid Istiqlal. Waktu itu saya duduk bersama beliau, bersama juga Menteri Agama Pak Nazaruddin Umar. Kata beliau apa? Udahlah haji itu kalau boleh nggak apa-apa ke sana sekali. Yang kedua kali udah iblis. Itu kata beliau loh. Kata guys, itulah. Tapi ulama sekarang nggak berani menyampaikan. Saya tahu banyak ulama yang udah ngerti, tapi takut nanti saya kehilangan jemaah. Saya takut nanti dihujat. Nanti saya Abah tuh, jangankan dihujat, kalian gantung pun saya siap. Tadi semua, ya. Tadi, jangankan digantung, saya tembak dengan beliau, silahkan. Oh, saya juga bakal mau mati yuk saya. Tapi saya pindah alam. Inilah sahabat, ya. Inilah kebenaran yang harus kita perjuangkan hari ini. Karena Abah sedih menyaksikannya, kata Abah juga. Kenapa orang Islam jadi kulit, jadi buruh, jadi apa, jadi jongos, jadi semua. Merasa paling bertuhan, merasa paling kenal Tuhan. Disebut-sebut nama Allah, nggak kenal dengan Allah. Disebut-sebut nama Rasulullah, nggak kenal dengan Muhammad. Coba. Dianggap Rasulnya udah meninggal. Mana ada Rasulullah meninggal? Karena Rasulullah itu ya Allah sendiri. Wujud Allah di alam dunia inilah Rasulullah. Itulah Nur Muhammad yang pernah ada pada Ahmad Nabi kita. Nabi kita adalah sampai pada derajat itu. Mentajalikan Nur Muhammad pada dirinya, berakhlak tadi, wa innaka la'ala khuluqin adim, sesungguhnya engkau Muhammad berakhlak aku. Iya, karena dia telah mematikan dirinya. Maka Muhammad berkata, Ahmad berkata, ana Ahmad bila mim, aku ini sudah tidak ada mim, berarti aku ahad. Tuh, mana Muhammadnya sudah keluar, dia sudah menjadi Mustafa, dia sudah menjadi ya ayyuhal mujamil, ya ayyuhal mudassir, sudah jadi Yasin, sudah jadi Toha. Nah, itulah yang dalam kitab Dalail itu semuanya hanya panggilan. Muhammad itu nama panggilan, Toha itu nama panggilan, Yasin tadi semua ya. Ahmadnya mana? Meninggal udah. Nah, jangan aneh tadi semua. Inilah ya yang harus dipahami oleh kita. Nah, kalau ini nggak paham dulu apa yang lakukan sholat, maka pantas kata baginda Nabi, la sholata illa bi huduril qalbi, la sholata illa bi ma'rifatil ma'bud tadi semua ya. Akibatnya dalam kehidupan kita serba sulit tadi semuanya karena Allah ya terhalang oleh diri kita. Padahal kata Syaikhul al-haqqu laisa bimahjubin wa innamal mahjubu anta anin nadhari ilaih idlau hajabahu syai'un la satarahu ma hajabahu walau kana lahu syatirun lakana liwujudi hasyira wa kullu hasyirin li syai'in fahawalahu qahirun. Nah, itulah manusia. Kata Syaikhul, padahal dikatakan bahwa dia punya, kalau dia punya penutup berarti keberadaannya ada yang membatasi, dan setiap yang membatasi wa kullu hasirin lisaiin fahawalau qahirun, maka berarti yang membatasi itu, setiap yang membatasi sesuatu pasti menguasainya. Nah itulah akhirnya sekarang Tuhan dikuasai oleh kita, Tuhannya tenggelam pada diri kita. Kitalah jadilah Namrud, jadilah Fir'aun, jadilah ikan nun yang menelan Nabi Yunus, jadilah kita gua yang menelan Ashabul Kahfi, jadilah kita iblis dari semua. Ya, akibatnya apa? Diturunkan dari sorga. Itu gara-gara tadi nurut pada iblis tadi semua. Padahal harusnya di sini wa idkulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragoda tadi semua. Tapi wala taqrabu hadhihi sajarah. Tadi akhirnya diusirlah kita tadi. Nah, inilah ya sahabat, coba kalau istilah Quran itu dipahami gitu kan dengan baik, tentang Quran itu bicara syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat tadi semua ya. Akibatnya kita semuanya terhijab oleh diri kita. Ya. Maka dikatakan juga oleh Syaikhul adalah aslu kulli ma'syiatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha anin nafsi. Nah itu tubuh kita lah, nafs itu. Wa aslu kulli ta'atin wa yaqdatin wa ifatin adamu ridha, tidak ridha adalah minka anha. Walain tasaba jahilan la yardo an nafsihi khairun laka min an tasaba aliman yardo an nafsi. Maka tadi kata Abah juga, hati-hati kamu berguru tadi semua ya. Sesungguhnya bersahabat dengan orang bodoh yang tidak ridho pada nafsunya lebih baik daripada orang berilmu yang ridho pada nafsunya. Nah ini yang katakan Allah tadi.
adalah mereka-mereka yang merasa jadi mursyid, jadi kiai, jadi apa. Mereka adalah, kata Allah, hanya menghalangi mereka dari aku, dari semua. Sebetulnya inilah karena mereka tidak mengerti siapa dirinya dan siapa aku. Akhirnya mereka menjadikan penghalang kamu kepada aku dari semua. Ya, begitu banyak ya sahabat. Maka dikatakan, ukhruj min awsafati basyariyatika an kulli wasfin munakidin li ubudiyatika litakuna linida'il haqqi mujiban wa min hadratihi qariba. Keluarlah dari sifat kemanusiaan. Dari la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun, la mawjudun bihaqillallah. Ucapkan penuh kesadaran, latih. Ini kelihatannya ribet sahabat, prakteknya mudah, sederhana. Adalah amaliyahnya sederhana dan kalian akan rasakan bedanya. Sebenarnya kelihatannya wah jelimet, thariqat, hakikat, ma'rifat. Enggak prakteknya, cuma hanya keluar masuk napas, tahan napas, kemudian kamu rasakan bedanya. Belajar mati di dalam hidup. Tadi semua. Tadi bisa kamu bayangkan seperti begini. Kamu sekarang ini serba bingung kan? Bingung ini, bingung ini, bingung ini, bingung ini, cari duit bingung, cari ilmu bingung, paham bingung. Kenapa? Karena kamu terhalang oleh dirimu sendiri sebenarnya. Sama seperti ruangan kamu sekarang ini bingung karena gelap. Coba pada saat kamu ketemu dengan dia, tersambung dengan dia, pada saat kamu gelap, yang bingung segala, bingung duit, bingung ini, bingung ini, bingung ini. Seumpama tadi, kegelapan. Tiba-tiba lampu terang. Bray. Waduh. Semuanya nampak, kelihatan, begitu nyata. Allah begitu dohir, begitu real, begitu semuanya. Barulah kamu akan menyadari itu, menikmati itu. Tadi semua, ya. Sebagaimana Maryam bisa mendapatkan makanan sekehendaknya. Nah, karena semuanya kamu sudah menyadari ketidakberadaanmu. Ya, itu dikatakan ukhruj min awsafati basyariyati, keluar dari sifat kemanusiaanmu. Maka tadi sifat marah, sifat iri, sifat dengki, sifat hasud, buang. Dengan apa? Juga tidak sulit, bukan dengan hanya la ilaha illallah, tapi nggak sadar juga apa la ilaha illallah. La ilaha illallah itu artinya kamu bukan jasad, kamu bukan nama, kamu bukan pikiran, kamu bukan perasaan, kamu ruh gitu loh. Dan ruh itu netral seperti listrik di rumah. Ditarik oleh magicom, itu jiwa si magicom. Dijadiin nasi sama ruh mah gitu loh. Ditarik ke kulkas, jadiin es batu si setrum itu, jadiin gitu oleh ruh itu. Ruh itu netral. Nah, kalau kita kembali pada Allah, ruh. Allah itu ya ruh itu kan Muhammad, sebenarnya Muhammad di sebaliknya Allah, netral. Bukan sempit, bukan lapang, netral. Artinya sudah kembali pada kulliyun, bukan kepada juj'iyun. Kalau kepada juj'iyun akhirnya jadi ke sini ya juj, ke sini ma'juj. Kenapa? Akibat duhon. Duhon itu kabut dalam pikiranmu. Allah nyuruh kita berpikir, manusia banyak pikiran. Bedakan antara banyak pikiran dengan berpikir. Karena berpikir itu medan tafakur. Banyak pikiran itu udah, aduh. Akhirnya pikiran itulah yang meracuni kolbumu sendiri. Kata kamu saya ini sial, sialah kamu. Kata kamu saya ini apes, apeslah kamu. Kata orang Indonesia, hantu itu pocong, tuyul. Jadilah pocong dan tuyul. Jin, pikiran kamu melahirkan mereka. Sama kayak orang Amerika. Yang dia takuti itu adalah, apa namanya, Dracula. Wujudlah Dracula. Itu hebatnya diri kamu. Bahkan makanan yang harusnya la haula wala quwata, kata kamu, ini kolesterol. Jadilah sekarang kolesterol. Asam urat. Kita yang nyangka. Tapi kita salah karena kita tidak mengenal diri dan Allah. Jadi sesederhana itu. Allah itu kontan. Surga itu kontan, neraka itu kontan. Maka Allah berkatakan kalau nggak terang ya gelap. Innallah Allah waliyul ladina amanu yukhrijuhum minaz zulumat ila nur. Pada saat kita terhijab waladina kafaru. Nah, kita ini kafir masih sebenarnya. Kafir itu bukan Belanda, bukan Cina, bukan Hindu, bukan Buddha. Siapapun yang tertutup untuk menyaksikan Allah, menyadari kehadiran Allah, kafir, cover. Nah, kitab ini ada cover, ini kafir nih. Tadi semua. HP ini ada cover, ini kafir. Jadi HP-nya tertutup tadi semua, ya. Kasur ada bed cover tadi semua, ya. Kafir. Karena kafir dia kata al-kufru, kufar. Seperti petani yang menyembunyikan, tersembunyi, tertutup. Ini bukan Hindu, kafir itu Hindu, Buddha, ini kemana-mana lagi kamu nuduhnya. Yahudi lah. Siapapun. Tadi karena kata Gus Dur, kafir dewe nggak digateke. Banyak kang apal Quran hadisnya tadi, tapi banyak ngapirkan yang liane, kafir dewe nggak digateke. Inilah yang dikatakan Gus Dur.
Gus Dur ini udah top, udah jempol. Tapi sayang orang pengikutnya malah ngaku aja di NU tapi juga nggak pernah mengikuti bagaimana luar biasanya Gus Dur tadi semua ya. Gus Dur kan lihat tidak pernah terlalu syariat, biasa-biasa saja tadi semua. Bahkan hidupnya Gus Dur nyaman, ke gereja pun masuk, ke kuil pun masuk. Gus Dur itu. Itulah kalau orang sudah makrifat. Karena semua kemana udah nggak ada lagi, kamu udah bebas dari penyakit kulit Gus Dur itu. Tadi semua, ya. Nah inilah ya. Barangkali ini udah 1,5 jam sahabat ya. Jadi sekali lagi, ayo mari kita. Karena tadi jangan sampai kita ini akan punah kalau seandainya pola Islam seperti ini. Akan punah. Karena Islam akan hilang. Karena kalian salah prediksinya. Mereka lah yang Islam jadinya. Pola pikirnya Islam. Pola hidupnya Islam. Akhirnya apa? Alamnya bersih, alamnya terjaga, saling dengan manusianya baik. Tadi semua, ya. Hidupnya nyaman. Tadi semua. Negaranya makmur, bersih, sehat. Tadi semua, ya. Akhirnya kita yang ngaku-ngaku Islam malah jauh dari Islam. Malah saling membenci, berkelompok, saling menghina. Inilah akhirnya kita ini. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan nih Abah selalu lebih terus sekarang, karena kalau ngomongin tauhid, sahabat, kalau tidak dipahami, tauhid itu indah, tauhid itu enak. Kalau kalian sudah ngerti, sudah paham, sudah sadar, tauhid itu adalah segalanya. Kalian akan merasakan keajaiban. Maka disitulah kenapa baginda Nabi membagikan ada ro'a, ada nadhoro, ada basyiro, ada absar. Jadi kita ini bagi melihat aja ada syariat, ada tarekat, ada hakikat, ma'rifat. Mencium pun ada syariat, ada tarekat, hakikat, ma'rifat. Kita kenalah kamu tadi semua kepada ruhmu sendiri. Ternyata kita ini tidak bisa apa-apa tanpa ruh. Dan ruh kita sebenarnya netral. Seumpama listrik. Pada saat kamu gerah, ya didoronglah setrum itu ke kipas, ngasih kamu angin. Ya gitu loh. Kalau ruh itu. Tergantung si jiwa. Jiwanya apa? Kipas. Tuh. Nah, kalau kamu adalah si kipas, maka sekarang jiwa-jiwa manusia itu seperti si kipas yang punya ruh. Gitu loh. Begitu ruh itu dikasih kepada Magicom, jadi nasi. Tuh. Ruh netral aja. Ngasih ke sana. Magicom lah si jiwa itu yang merasa, saya bisa bikin nasi gitu. Kayak si kulkas, si jiwa itu, saya bikin bisa es gitu kan. Begitu ruh itu masuk kemana? Ke TV. Kata si jiwa. Jiwa itu si TV. Saya lebih baik dari kamu, saya bisa mengeluarkan gambar. Jiwa itu. Maka disitulah jiwa itu akan selalu berseteru dengan siapapun. Merasa lebih baik dari siapapun. Itu si jiwa. Tapi kalau sudah kembali kita kepada si ruh, insya Allah sudah kembali kepada kuliun, nggak kejuj, sudah bebas daripada duhon, maka dia. Tapi itu hanya terjadi kalau sudah ketemu siapa? Sudah jadi dajjal dulu, terkusruk dulu dengan masalah, dengan apa, dengan problem. Barulah dia akan mencari guru rohani. Berkatalah batinnya, sekarang aku butuh Allah. Nah itu Imam Mahdi muncul di hatimu. Setelah itu kau menyadari, pertama sadar. Mulailah kamu menyayangi manusia, menyayangi makhluk. Mulailah kamu jadi Isa. Setelah itu berarti kau sudah kiamat, bangkit. Kamu menjadi orang yang baru. Kamu sudah melahirkan dirimu sendiri. Dari semua ya. Yang lebih bahagia. Tadi semua ya. Setelah kamu sudah melihat, oh ternyata seluruh isi alam ini hanya sarung golok. Untuk golok bersembunyi di dalamnya. Yang hanya diadakan, ditiadakan. Karena yang ada selalu, yang wujud hanya Allah. Yang wajibul wujud. Dia tidak pernah tidak ada. Yang ada dan tidak ada hanya kita makhluk. Nah, gitu saja. Mohon maaf kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf semua ya. Sehat semua.